Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sadam Hawid dengan NIM F1S1200046. Pada kali ini saya akan presentasi mengenai wireless commerce serta perkembangannya saat ini. Apa itu wireless? Wireless atau wireless network merupakan sekumpulan komputer yang saling terhubung antara satu dengan lainnya, sehingga terbentuk sebuah jaringan komputer dengan menggunakan media udara atau gelombang sebagai jalur lintas datanya. Pada dasarnya, wireless dengan LAN merupakan sama jaringan komputer yang saling terhubung antara satu dengan lainnya. Yang membedakan antara keduanya adalah media jalur lintas data yang digunakan. Jika LAN masih menggunakan kabel sebagai media lintas data, sedangkan wireless menggunakan media gelombang, radio, atau udara. Penerapan dari aplikasi wireless network ini antara lain adalah jaringan nirkabel di perusahaan atau mobile communication seperti handphone dan HP. Kelebihan dari wireless. Kita dapat membaca dan mengirimkan email atau file data dalam waktu singkat tanpa harus pergi ke warnet untuk mengirimkannya. Yang kedua, tidak tergantung dengan pemilik infrastruktur, sehingga penggunaannya dapat kita lakukan setiap saat sesuai dengan keinginan. Yang ketiga, lebih praktis serta tidak memerlukan ruang. Dan yang terakhir, kecepatan transfer pakai data minimal 5 Mbps dan dapat mencapai 20 Mbps. Perkembangan teknologi wireless. Peningkatan tajam atas perkembangan teknologi wireless ini tidak dapat dihindari lagi. Berdasarkan data pada tahun 1995, penggunaan teknologi nirkabel di seluruh dunia hanya 13%. Namun, 5 tahun kemudian, yakni tahun 2000, terjadi peningkatan tajam hingga mencapai 38%. Perkembangan signifikan itu terus terjadi seiring berjalannya kemajuan teknologi wireless di seluruh dunia. Berturut-turut pada tahun 2005 meningkat 69% dan pada tahun 2008 meningkat sebesar 87%. Seiring kemajuan teknologi wireless, penggunaan teknologi mobile broadband pada AT&T juga meningkat pesat, yakni lebih dari 5.000% pada 2010. Selanjutnya, bisnis konten dari wireless commerce ini sangat banyak tentunya. Di sini saya mengambil contoh dua bisnis konten, yaitu e-commerce dan mobile commerce. Yang pertama adalah e-commerce. Perkembangan e-commerce di Indonesia semakin pesat, memiliki dampak positif bagi pebisnis, konsumen maupun masyarakat. Bagi pebisnis, e-commerce memiliki dampak positif berupa pengurangan biaya operasional dan dapat memperlebar pangsa pasar, sehingga keuntungan dapat dimaksimalkan dan lebih mudah dalam hal pengembangan bisnis. Perkembangan e-commerce sangat dipengaruhi oleh tingkat perkembangan wilayah, di mana beberapa faktor yang sangat menentukan perkembangan e-commerce di Indonesia diantaranya adalah sumber daya manusia yang tercermin dari Indeks Pembangunan Manusia atau IPM, infrastruktur jaringan internet, serta infrastruktur ketenaga listrikan. Ketiga faktor tersebut berbanding lurus dengan perkembangan e-commerce di Indonesia, khususnya apabila dibandingkan antara wilayah Jabodetabek dengan Provinsi Papua. Selanjutnya, m-commerce. Mobile commerce atau yang sering disebut dengan m-commerce secara umum merupakan aktivitas perdagangan berbasis perangkat bergerak seperti ponsel. Oleh karena itu, m-commerce menawarkan kemudahan baik bagi konsumen maupun produsen dalam bertransaksi. Hal ini kemudian diyakini dapat memberikan nilai tambah dalam kegiatan jual beli barang dan jasa. Konsumen dapat membeli suatu barang cukup dengan perangkat yang ada di genggaman tangannya. Penjual pun dapat lebih mudah menawarkan produknya, bahkan tanpa harus membangun etalase dagangannya secara fisik. Itulah yang bisa saya presentasikan. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.